Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Kairo dari program studi geografi dengan NIM R1B1230059, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan rule of law. Langsung saja ke materi saya yang pertama, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia bersifat universal karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Hak asasi manusia juga ini bersifat supralegal, artinya tidak bergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar. Kekuasaan pemerintah bahkan memiliki wewenang lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup dan tujuan HAM. Ruang lingkup HAM meliputi yang pertama, hak sosial politik atau hak alamiah, di mana dibawa oleh manusia sejak ia dilahirkan. Contohnya hak hidup, hak milik, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaannya. Yang kedua, hak sosial, ekonomis, sosial budaya, yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya. Contohnya hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah yang layak dan berserikat atau berorganisasi. Kemudian tujuan pelaksana HAM. Tujuan pelaksana HAM di sini adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Kemudian yang selanjutnya, landasan HAM. Landasan HAM di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama, landasan filosofis HAM, landasan ideologis HAM, landasan yuridis atau konstitusional HAM, landasan moral, landasan sosial kultural, dan landasan religius. Kemudian materi selanjutnya yaitu hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Di sini saya hanya mengambil beberapa hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak dalam bertahan hidup serta kehidupannya. Yang kedua, hak dalam membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan lewat perkawinan sah. Yang ketiga, hak meneruskan kelangsungan hidup, tumbuh hingga berkembang, juga berhak untuk perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Dan yang terakhir yaitu hak memeluk agama, beribadah, hingga memilih tetap dalam lingkup warga negara. Kemudian yang terakhir tentang hak asasi manusia yaitu lembaga penegak HAM. Lembaga penegak HAM ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM. Oke, selanjutnya materi kedua saya yaitu rule of law. Rule of law ini adalah kekuasaan undang-undang yang terorganisasi. Penegakan hukum atau rule of juga merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan hukum atau konstitusi dan demokrasi. Latar belakang rule of ini adalah suatu doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuhnya suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law juga ini merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh lembaganya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Kemudian fungsi rule of law. Fungsi rule of law ini pada hakikatnya merupakan
jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat maam dan instruktif bagi penyelenggara negara. Dan materi saya yang terakhir yaitu dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law ini mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki atau materi. Secara hakiki atau materi sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya tentang hak-hak asasi manusia dan rule of law. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, saya akhiri pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.